Karena saya lantai lagi. Kebun ya. Ya bagus itu. Konsultan yang survei pada bulan Februari dan Maret 2020 ini semua terkait dengan pengambilan kebijakan dan program pembangunan oleh pemerintah daerah. Hal ini tidak bisa kita kritisi dalam wadah lepas, tidak berarti dan tidak punya solusi. Mungkin Bapak-Bapak bisa baca bagaimana para mantan ini berceloteh di media sosial, terutama dari Lee Sukri, Jenri, Pak Yasmarwin, dan seterusnya, Buya Masnil, Abdul Salteri. Nah, oleh karena itu kini wadah itu bernama Forum Tuah Basamo Peduli Pasaman Barat dengan lambang rumah gadang Bagonjong dibingkai oleh segitiga good governance. Karena tata kelola pemerintahan yang baik itu akan terkait dengan state, bagaimana negara atau daerah membuat aturan, privat sektor, dan civil society. Jadi kita ini adalah bagian dari civil society itu, yang diterjemahkan ke dalam tatanan adat alam Minangkabau dalam Mufakat Tigo Tungku Sejarangan. Wadah ini akan bangkit meluruskan penyimpangan ketika harapan rakyat dan kenyataan kebijakan pemerintah daerah makin hilang kendali, arah pembangunan makin tidak aspiratif, dan menghadang rutinitas tanpa perubahan. Aparatur birokrasinya terjerumus pada pikiran picik, sektarian, sektoral, dan mengambil kesempatan pada program pembangunan yang menjadi hak rakyat. Kasus-kasus korupsi, solusi, dan nepotisme kasat mata telah kita saksikan. Kategori tertinggal selesai dalam laporan tetapi riskan dalam kenyataan. Ini fakta, Bapak sekalian. Para mantan as-sabiqunal awalun atau generasi awal ini, pemerintahan Pasaman Barat ini akan menjadi pressure group, kelompok penekan, dan mitra solutif dari dua lembaga eksekutif dan legislatif daerah ini. Kenapa begitu? Nanti akan disampaikan oleh sekretaris apa aja poin-poin yang dirumuskan. Masa seorang atasan memarahi bawahan langsung ke penegak hukum? Masa karena termogan langsung jadi berita viral? Ini kan memalukan. Nah, kenapa tidak ada solusi seperti itu? Padahal penyidik PPNS ada, inspektorat kita ada. Kenapa harus ke ini? Kalau terbangun kultur birokrasi seperti ini, bawahan memarahi atasan, atasan memarahi bawahan, lalu langsung ke polisi, ini seperti apa kultur birokrasi kita? Ini yang kami prihatinkan. Dan itu tidak pernah bertemu di pemerintahan kapanpun, dimanapun sebelum reformasi maupun reformasi ini. Ini harus kita luruskan. Kita sebenarnya membantu Pak Bupati supaya bisa menegakkan itu dan kita di belakangnya. Para mantan as-sabiqunal awalun ini, mereka adalah politisi, mantan eksekutif senior, dan para aktivis dari luar, dari unsur dan kalangan. Mereka pernah berbuat dalam meletakkan sendi-sendi pemerintahan dan pembangunan Pasaman Barat. Forum ini akan memperkuat wadah legalitasnya dengan berbadan hukum, terdaftar di Kesbangpol Kabupaten, Provinsi, dan izin Kemenkumham RI. Tujuannya untuk dapat mengakses persoalan lokal dan penyelesaiannya ke tingkat nasional. Hal ini akan membantu bagi percepatan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Persoalan nasional banyak yang belum terakses ke tingkat pusat. Masa kita punya 18 investor, punya 14 pabrik CPO, ada perda TJSP, tidak jelas berapa persen masuk ke APBD. Ini persoalan nasional. Karena mereka berusaha di tingkat pusat untuk membatalkan namanya sebuah pihak ketiga. Lalu mereka di sini tidak dapat apa-apa. Sekali sebulan mereka turun ke Padang, nginap di Padang, mengontrol kebunnya. Apakah mereka hanya tempat berkebun dalam Pasaman Barat ini? Lalu kita buruh harian lepas di sana. Tidak ada anak-anak negeri ini yang dibawa untuk bisa bekerja di tempat perusahaan mereka. Ini persoalan nasional. Itu nanti juga forum ini akan mengakses ke tingkat pusat. Tinjau kembali HGU-nya, bagaimana kontribusinya untuk pembangunan daerah. Forum ini akan memperkuat wadahnya, dan Tuah Basamo Peduli Pasaman Barat menyatu dalam semangat mengawal dan meluruskan spirit Tuah Basamo bagi pembangunan daerah dan berangkat dari jurang ketertinggalan. Things big, start small, act now. Berpikir global, mulai dari yang kecil, kerjakan sekarang. Inilah semboyan dari forum ini. Forum Tuah Basamo Peduli Pasaman Barat ini penasehat. Hargai juga mantan Bupati, PJ Bupati pertama, Dr. Andus Haji Zamri, yang beliau sampai
tertatih-tatih menegakkan pasaman barat ini, malah sampai diadukan ke penegak hukum karena salah administrasi, termasuk beberapa temannya. Nah, padahal kita waktu itu saya tahu betul mobil dinas saja pun dikontrak, karena kita DPRD-nya pada awal itu. Ya, ketua DPRD terpaksa berurusan dengan hukum karena administrasi centang perenang di DPRD. Saya tahu bagaimana asal itu. Ketika awal-awal itu mobil disewa, tapi karena surat sewanya nggak ada, kemudian administrasi nggak jelas, jadilah beliau pesakitan. Saya tahu betul karena kita pelakunya di sana. Nah, malah saya jadi saksi dipanggil untuk itu, saya terangkan bagaimana kesulitan pada awal itu. Sekretaris kemudian Asgul SMSI sebagai penasihat, kemudian Haji Manus Handri SHMM. Ketua Dr. Haji Ahmad Namlis MM, Sekretaris Imam Jendri FHSAG MSI, Bendahara Yas Marwin. Kepala Bidang Isu Strategis dan Pembangunan Lili Sukri JSPI Datuk Majendah, Kabid Sosial Politik dan Ormas Afri Salteri SE, 3 Kabid Pemuda dan Ilsem Mardianto SE. Anggota Haji Anwar D, Dr. Anus Supriman, Andri Jaya SE, Dr. Anus Haji Suhemdi, Ednarsah, Haji Samsul Alam Lubis APMM, Amri Ishak SMIT, Dr. Anus Masdil, Maizal Chan. Inilah anggota yang mendukung forum ini, dan kemungkinan nanti teman-teman dari mantan anggota DPRD periode awal itu akan bergabung juga, dan kita akan solidkan ini forum sebagai mitra pressure group bagi pemerintah daerah ini. Oleh karena itu forum ini bukan forum interest pribadi, interest kelompok, tapi interest Tuah Basamo, menghidupkan bara kembali Tuah Basamo itu sehingga benar-benar Pasaman Barat ini kita berikan kontribusi pemikiran. Berbuat tidak harus berkuasa, nah berbuat tidak harus sedang memerintah. Inilah semboyan kami. Untuk itu saya persilakan kepada Saudara Sekretaris Imam Jendri FHSAG MSI diskusi pertama. Dan kita nanti forum ini akan memanggil semua tokoh-tokoh dalam Pasaman Barat maupun luar Pasaman Barat. Misalnya Rusdi Lubis, ada tokoh-tokoh lain, tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh yang berkiprah di bidang lini apa saja, yang putra Pasaman Barat kita akan minta pikirannya. Oleh forum nanti itu akan dikompilasi, dikumpulkan, kita akan serahkan secara resmi kepada pemerintah daerah, baik bupati maupun DPRD. Itulah niat baik kita untuk ikut berkontribusi dalam rangka meneruskan spirit Tuah Basamo itu. Persilakan Pak Jendri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya kami hormati Bapak Ketua Forum Tuah Basamo Peduli Pasaman Barat, Pak Dr. Ahmad Namlis MM. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Penasehat Dr. Haji Zamri MM hadir bersama kita. Selanjutnya kami hormati rekan-rekan anggota Forum Tuah Basamo. Yang kami muliakan rekan-rekan wartawan media sosial yang sengaja hadir pada kesempatan pertemuan pada siang hari ini. Baik, kami akan bacakan maksud dan tujuan kami dalam pertemuan dengan Pak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Forum Tuah Basamo Peduli Pasaman Barat, alamat Jalan Bougainville, Komplek Perumahan Pasaman Permai, Sepang 4, Kecamatan Masaman, Kabupaten Pasaman Barat. Sepang 4, 18 Juli 2020, nomor 01/TBPB/7 Romawi/2020, lampiran 1 berkas, hal pokok pikiran dan pernyataan sikap kepada yang terhormat Saudara Bupati Pasaman Barat di Simpang 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, semoga saudara dan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat tetap dalam keadaan sehat, sukses selalu dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kami Forum Tuah Basamo Peduli Pasaman Barat menilai dan mengapresiasi pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat. Akhir ini menurut pandangan kami perlu kita perbaiki bersama dengan semangat Tuah Basamo. Untuk itu kami sampaikan pokok-pokok pikiran dan pernyataan sikap yang mesti ditindaklanjuti dengan segera dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pokok-pokok pikiran tersebut kami tuangkan sebagaimana terlampir. Demikianlah kami sampaikan atas kerjasama yang baik. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Ahmad Namlis, Sekretaris Imam Jendri FHSAG MSI, Bendahara Yas Marwin SP.
tembusan kami sampaikan kepada Ketua DPRD Pasaman Barat, kepada Bapak Kapolres Pasaman Barat, kepada Ketua Praksi DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Isi lampiran Forum Tua Basamo. Pasaman Barat dibangun atas cita-cita mulia menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya, dan dimekarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 pada tanggal 7 Januari 2003. Kami tokoh masyarakat yang pernah meletakkan dan mengawal Pasaman Barat dengan semangat Tua Basamo menghimpun sebuah kekuatan dengan spirit perjuangan Tua Basamo. Untuk itu kami menyampaikan pokok-pokok pikiran kepada Bapak Bupati Pasaman Barat Haji Julianto SH.MM untuk diperbaiki dan ditindaklanjuti sebagai berikut. 1. Bupati Pasaman Barat Haji Julianto SH.MM harus mampu menyatukan birokrasi dan semua kekuatan yang ada untuk tidak menyimpang dari prinsip-prinsip pemerintah menuju tata kelola pemerintah yang baik dengan satu komando di bawah tanggung jawab Bupati Pasaman Barat. 2. Memantapkan tugas pokok dan fungsi atau topoksi aparatur sipil negara ASN yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dengan memberikan sanksi yang jelas dan tegas serta tidak terlibat politik praktis secara aktif dalam menjalankan tugasnya. 3. Bupati Pasaman Barat meningkatkan menjalin hubungan komunikasi aktif dan koordinatif dalam mengambil kebijakan dan tugas terutama dalam kepentingan masyarakat. 4. Bupati Pasaman Barat harus mampu mengakomodir dan mengkoordinir antara lembaga, instansi, OPD dalam menjalankan persoalan yang semestinya belum masuk ke ranah hukum. Di antaranya: A. Persoalan BNPB dengan Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat. B. Persoalan internal RSUD Pasaman Barat. C. Persoalan internal PUPR Pasaman Barat. D. Percepatan penyelesaian menangani dari persiapan si Pasaman Barat. 5. Bupati Pasaman Barat diharapkan untuk dapat mengalokasikan anggaran tahun anggaran 2001 dalam KUA PPAS, memberikan porsi pembangunan bagi daerah terisolir dan kawasan pesisir pantai sebesar 30% dari alokasi dana pembangunan untuk dijadi skala prioritas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. 6. Mendesak Bupati Pasaman Barat mengevaluasi dan mengaudit penggunaan dana lebih kurang 19 miliar di APBD, di BPBD, dan lebih kurang 10,4 miliar rupiah di Dinas Kesehatan yang telah dianggarkan untuk penanggulangan COVID-19 tahun 2020 dan segera diaudit oleh lembaga pengawas internal dan eksternal. Demikianlah pokok pikiran dan pernyataan sikap Forum Tua Basamo Peduli Pasaman Barat ini, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 14 Juli 2020, Ketua Dr. Ahmad Nabris MM, Sekretaris Imam Jendri SAG MSI, Bendahara Yasmirin SP, Penasehat Dr. Andus Haji Zamri MM, Asgul SMM, Haji Manus Handri SHMM, Kepala Bidang 1. Kabit Isu Strategis dan Pembangunan, Ketua Dili Sukri DJSPI Dato' Maju Endah. 2. Kabit Sosial Politik dan Ormas, Ketua Abdul Sateri SE. 3. Kabit Pemuda LSM, Ketua Mardianto SE, bersama dengan anggota Haji Anwar DSE, Supriman SP, Masnil, Dr. Andus Masnil. 4. Mazal Chan. 5. Andri Jaya SE. 6. Masri Hamzah SH. 7. Haji Suhendi MM. 8. Edna Sah. 9. Haji Samsil Alam Lubis MM. 10. Haji Amri SM Aiki. Semuanya ditandatangani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini atas tentang bawahan dan atasan. Terus satu lagi apa tadi? Kesehatan. Yang barangkali saya ingin memerintah ini tentunya dengan hati, dengan nurani.
walaupun secara aturan dan peraturan ya. Untuk barangkali penyampaian secara mendetail tentu saya rasa kurang etis saya sampaikan di sini seperti itu. Kalau kurang apa lagi saya sampaikan, baik pendekatan secara kekeluargaan pribadi terhadap bapak-bapak DPRD dan semuanya lah seperti itu. Yang barangkali ya inilah kadang-kadang ya pada saat sekarang semuanya saya tidak ingin selalu nuansa-nuansa hal yang seperti harus ya tokoh kita Bapak Jambri yang hadir pada kesempatan ini dan tokoh-tokoh muda kita, tokoh-tokoh semuanya dan teman-teman wartawan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya saya sebagai Bupati Kabupaten Pasaman Barat menyambut gembira, bahkan senang sekali dengan adanya Forum Tuah Bersama Peduli Pasaman Barat yang tadi sama-sama kita dengar arah dan tujuannya tentu untuk Pasaman Barat selama ini dan ke depan. Dan hal ini tentu perlu kebersamaan seperti yang disampaikan beliau tadi Pak Jambri, kebersamaan yang dalam artian bisa terlaksana karena kita sama-sama tahu bahwasanya tadi disampaikan juga berdirinya Pasaman Barat juga karena kebersamaan kita. Dan tentunya Bupati baik DPRD-nya kembali tanpa bersama dengan tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulamanya, jadi pandai, bahkan Bunda Gandong, tokoh-tokoh muda dan semuanya elemen yang terkait untuk kepentingan punya tanggung jawab moral untuk membangun Pasaman Barat ini, ya Pasaman Barat tidak akan bisa bangkit dan maju seperti apa yang kita inginkan. Jadi saya senang sekali memang dengan adanya ya barangkali Forum Tuah Bersama Peduli Pasaman Barat ya tentu secara aturan dan peraturan nanti juga sudah disampaikan oleh ketua tadi untuk bisa didaftarkan, bahkan bukan saja di lokal ya, untuk bisa di pusat. Dan ini semata-mata kepentingan ini untuk kepentingan Pasaman Barat. Saya setuju. Untuk membangun Pasaman Barat bukan harus jadi DPRD, bukan harus jadi bupati. Bahkan saya ketika ada seorang ketua pemuda yang hadir ke hadapan saya menghantarkan undangan untuk volleyball, tapi karena sambil cerita-cerita disampaikan bahwasanya di daerahnya sudah jalannya hancur-hancuran. Ketika saya lihat dan itu demi kepentingan rakyat, alhamdulillah itu sudah kita bangun. Seperti itu contohnya. Yang artinya apa? Bupati dan DPRD Kabupaten Pasaman Barat saya yakin memang harus bersama dengan elemen-elemen LSM, tokoh masyarakat, nenek mama dan semuanya, karena rasanya siapapun tidak akan bisa berbuat apa tanpa yang lain, tanpa orang lain. Dan insya Allah tentunya ke depan ya mari kita bersama-sama Pasaman Barat untuk bagaimana kita berpikir untuk kemajuan Pasaman Barat dan untuk bagaimana meningkatkan pelayanan dan sosial terhadap masyarakat kita di Kabupaten Pasaman Barat. Dan tentunya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas masukan dari Forum Tuah Bersama Peduli Pasaman Barat demi untuk kepentingan kita bersama. Dan untuk itu sekali lagi barangkali ada juga yang perlu saya sampaikan. Pada saat sekarang ini ya ada timbul kekhawatiran saya dengan situasi kondisi virus corona COVID-19 yang beberapa hari ini kita sama-sama kita dengar di TV dengan
meningkatnya kota Jakarta ya. Ini tentunya mari kita bersama-sama juga untuk mewaspadai ini. Karena bagaimana kondisi situasi sekarang ini ada semacam keresahan karena timbulnya kondisi situasi ini ya, karena virus corona ini. Dan tentu saya juga menyadari karena begitu saya dilantik dengan tidak adanya wakil ditambah beberapa bulan langsung virus corona, hal ini tentu saya juga menyadari tanpa bantuan tokoh-tokoh semua elemen di Pasaman Barat ini barangkali tentunya tidak akan bisa berbuat banyak. Dan tentu saya ucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh nenek mama ya, semuanya, alim ulamanya, Nadie Pandai, dan semua teman-teman wartawan yang selama ini tentang bagaimana sama-sama kita mengantisipasi virus corona di Kabupaten Pasaman Barat, sehingganya Pasaman Barat ya alhamdulillah dalam situasi zona hijau. Tetapi hal ini tentu tetap kita harus mewaspadai hal ini untuk bagaimana kita punya tanggung jawab moral bersama untuk melindungi masyarakat kita dengan adanya virus corona di Kabupaten Pasaman Barat. Barangkali itu yang tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga Pasaman Barat ke depan lebih sukses dan dengan kebersamaan saktinya Tuah Basamo. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.